Hari ini Injil menawarkan satu pemikiran bagus untuk kita. Kita mau melihatnya, tetapi sebelumnya saya mau katakan pace e bene. Para culprit, kalimat awal dari Injil hari ini berbunyi begini. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi. Tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Generasi yang sekarang menurut Yesus pada zamannya membangun makam untuk nabi-nabi, sementara nabi-nabi ini dibunuh oleh nenek moyangnya. Kamu seolah-olah sedang mengamini, merestui apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Nenek moyangmu membuat dosa dan kamu pada zamanmu melakukan dosa yang lain yang sejalan dengan itu. Para culprit, menarik untuk saya bagian ini, maka saya sebut bagus. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tetapi yang ini aktual sekali. Kalimat ini bisa kita temukan dalam kitab Pengkhotbah. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di bawah matahari, katanya. Atau dalam konteks yang lebih ilmiah, ketika kita belajar sejarah akan dikatakan history repeats itself. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Kejahatan-kejahatan masa lalu itu juga muncul sekarang dengan modus yang berbeda. Berakar dari keinginan untuk sama seperti Allah. Untuk lebih berkuasa, untuk lebih gembira, lebih memiliki otoritas dari yang lain. Atau dari diri sendiri yang sebelumnya. Motifnya mirip, tetapi aksinya bisa berbeda-beda. Katakanlah dalam gereja ada penyelewengan, memanfaatkan nama Tuhan untuk mencari rezeki, mencari uang. Itu terjadi sekarang, itu terjadi dulu. Maka masuk akal ketika Yesus berkata, "Guaya voi, celakalah kamu, hai orang Farisi, hai ahli Taurat." Yesus mengatakan itu untuk mengingatkan bahwa orang cenderung mengulang dosa yang sama. Dan terutama bagian ini, celakalah kamu sebab kamu membangun makam untuk nabi-nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyangmu. Nah, jangan-jangan kita pada generasi ini juga mengulang dosa yang sama dengan 2000 tahun yang lalu. Dan orang-orang 2000 tahun lalu mengulang dosa yang sama dari ratusan tahun sebelumnya. Terjadi, Yesus sudah melihat itu dan kita berusaha melihat hal yang sama sesuai dengan panduan Yesus. Oke, kerakusan, keinginan untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sendiri. Lihatlah kisah Adam, sudah ditemukan dalam kitab suci Yahudi itu, yang kemudian juga menjadi bagian kitab suci kita. Tetapi kitab suci Yahudi yang memuat itu juga mengambil informasi tentang Adam itu dari kisah sebelumnya yang sudah ada. Artinya, dosa serupa terjadi lintas generasi. Sekarang ini terjadi juga karena berebut harta, ada masalah. Bahkan yang bersaudara. Oke, artinya apa? Dosa itu tidak benar-benar sesuatu yang baru motifnya, rupanya yang baru, caranya. Sekarang ini dengan media-media yang lebih mutakhir, lebih canggih. Nah, menarik satu ulasan dari seorang kudus tentang dua rosario. Doakanlah dua rosario. Dua itu memang itu-itu saja, tetapi efektif untuk menyembuhkanmu, membantumu, menolongmu dari dosamu yang itu-itu saja. Dosa kita itu memang motifnya itu-itu saja. Kalau bukan menyangkut harta, kalau bukan menyangkut tahta, kuasa, juga menyangkut hubungan pribadi, kita katakanlah begitu. Entah laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan karena laki-laki melakukan kecurangan-kecurangan. Atau karena uang, atau karena kuasa. Motifnya sama. Nah, kita bisa melihat kecenderungan
kita untuk melakukan dosa apa pada saat ini. Oke, kita tidak dalam situasi apa dosamu, bukan dalam situasi untuk mempertanyakan dosa itu, karena hampir pasti motifnya terang. Oke, sudah terulang itu. Kita seolah-olah membangun makam untuk orang-orang yang telah dibunuh pada zaman dulu, merawat kecurangan-kecurangan, merawat kecurangan-kecurangan dalam tanda petik. Itulah dosa kita yang sekarang. Nah, tugas kita ialah bagaimana untuk menemukan akar dari masalah ini, jauhnya kita dari Allah, dan berusaha mendekatkan diri dalam dua-dua kita, entah itu dalam komune, dalam kebersamaan, entah itu secara pribadi. Dan ini tak seorang pun luput ya dari kelalaian. Tak peduli dia itu seorang yang jarang ke gereja atau sering ke gereja. Semua mendapatkan ujiannya masing-masing untuk tetap setia pada yang baik, pada yang benar. Karena itu sebagaimana Yesus mengingatkan, kita juga berusaha untuk memahami nasihat Yesus itu, supaya kita tidak ikut-ikutan celaka. Kita harapkan bahwa kita sekalipun memiliki kecenderungan, probabilitas, kemungkinan untuk mengulang dosa yang sama, entah dosa yang sama yang sudah pernah kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang tua kita. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga katanya. Bukan sebuah kepastian, tetapi ada kemungkinan untuk itu kita mengikuti jejak-jejak buruk yang dilakukan oleh nenek moyang, orang tua, leluhur kita. Kita mencoba melihat apa yang kurang, kita perbaiki. Tentu kita tidak sanggup sendirian, karena itulah kita membutuhkan dua-dua. Dua-dua yang diulang. Dan ujian pun terjadi ketika kita tidak setia untuk berdoa. Maka karena itu, untuk segala hal kita mohon pertolongan dari Tuhan, agar kita tersadar oleh peringatan-peringatan darinya, dan kita tetap bersedia untuk memperbaiki diri. Gampang mengucapkan, tetapi tidakkah lebih baik kalau kita usahakan? Pace e bene.